Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari Kitabul Jami', karya dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita masih melanjutkan bab yang kedua, yaitu tentang al-bir was-silah, tentang kebajikan dan menyambung tali silaturahim. Hadis yang nomor 7 dari bab ini adalah Wan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala minal kabair syatmur rajuli walidayhi il wa hal yasubbur rajulu walidayhi qala na'am yasubbu abar rajul fayasubbur rajul abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu, muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal kabair, termasuk dari dosa besar adalah syatmur rajuli walidayhi, yaitu seorang yang mencaci kedua orang tuanya. Kemudian para sahabat bertanya, wahal yasubbur rajulu walidayhi, wahai Rasul, apakah ada anak yang mencaci maki orang tuanya sendiri? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, na'am, iya ada, yaitu yasubbu abar rajul fayasubbu rajulu abah, yaitu seorang yang menghina bapaknya orang lain, maka orang ini pun membalas menghina bapaknya. Atau seorang menghina ibu orang lain, maka dia pun membalas menghina ibunya. Ya. Dalam riwayat yang lain itu disebutkan, inna min akbaril kabair, sesungguhnya termasuk dari dosa besar yang paling besar. Jadi bukan hanya termasuk dari dosa besar, tapi dosa besar yang paling besar adalah ayal ana ar-rajul walidayhi, yaitu seorang anak yang melaknat kedua orang tuanya. Maka sahabat bertanya, wahai Rasul, kaifa yal'anu rajul walidayhi, apa ada ya seorang anak yang melaknat kedua orang tuanya? Maka Nabi mengatakan, yasubbur rajulu abar rajul fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu, yaitu seorang yang melaknat atau mencaci bapak orang lain, maka orang ini pun membalas mencaci bapaknya dan mencaci ibunya. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama adalah hendaknya kita ini senantiasa menjaga lisan kita, senantiasa menjaga lisan kita. Kita berusaha untuk berkata dengan tutur kata yang baik. Dan inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa qulu linnasi husna. Berkatalah engkau kepada manusia dengan ucapan yang baik. Kepada siapa kita berucap dengan ucapan yang baik? Kepada seluruh manusia. Karena dalam ayat ini tidak dibeda-bedakan. Tapi disebutkan itu secara umum, yaitu kepada seluruh manusia, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Apa dalilnya kita tetap bertutur kata dengan tutur kata yang baik meskipun
kepada orang yang tidak beriman, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam untuk mendakwahi Fir'aun. Apa pesan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa? Faqula lahu qaulan layyina. Hendaknya kalian berdua mengucapkan ucapan yang lembut kepada Firaun. Padahal Firaun ini orang yang sangat kafir, ya, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tetap Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa alaihi salam untuk berucap dengan ucapan yang baik, dengan ucapan yang lembut. Kemudian dalilnya juga adalah surat Al-Ankabut ayat yang ke-46. Allah berfirman, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian mendebat ahlul kitab kecuali dengan cara yang baik. Ahlul kitab itu siapa? Yahudi dan Nasrani, ya, Yahudi dan Nasrani, orang-orang kafir. Tapi di situ Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar orang-orang yang beriman itu tidak mendebat ahlul kitab kecuali dengan cara yang baik. Padahal yang namanya debat itu biasanya apa? Emosi, marah, gebrak meja, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya, tidak boleh mendebat ahlul kitab kecuali dengan cara yang baik. Ini tutur kata kita kepada orang yang tidak beriman itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bertutur kata dengan tutur kata yang baik. Kalau sama orang kafir saja demikian, maka bagaimana lagi sama orang yang beriman, ya, apalagi kepada orang-orang yang beriman. Terlebih lagi orang yang beriman itu adalah siapa? Kedua orang tua kita. Kepada kedua orang tua kita mengatakan ah saja, itu sudah apa? Dilarang. Allah mengatakan fala taqul lahum uff. Janganlah engkau mengatakan apa? Uff, ah. Hanya sekedar ah. Cih, ya, itu sudah dilarang dalam agama kita. Allah mengatakan fala taqul lahum uff wala tanharhuma, dan jangan engkau membentak keduanya. Wa qul lahum qaulan karima, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan ucapan yang baik. Ucapan yang baik kepada kedua orang tua itu seperti apa? Ya, disebutkan ada seorang yang bertanya, ya, kepada salah seorang salaf. Semua perintah untuk berbuat baik di dalam Al-Quran itu sudah saya ketahui. Ya, perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua semuanya saya paham. Kecuali perintah wa qul lahum qaulan karima. Apa maknanya? Maka salaf ini menjelaskan maknanya adalah yaitu ucapan seorang budak yang melakukan kesalahan di hadapan majikan yang galak. Kira-kira budak itu ketika ngomong sama majikannya yang galak, habis dia melakukan kesalahan, kira-kira bagaimana? Pasti ucapannya sangat apa? Sangat lirih, ya, sangat pelan sekali. Inilah makna daripada wa qul lahum qaulan karima, ya. Jadi sama orang tua kita diperintah untuk bertutur kata dengan tutur kata yang baik. Bukan malah apa? Bukan malah melaknat, apalagi mencaci maki. Seorang mukmin itu lisannya bukan lisan yang kotor. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahisha walal badi." Ya, bukanlah seorang mukmin itu yang suka mencela, suka melaknat, dan suka berkata keji dan kotor. Orang muslim itu adalah lisannya baik, tutur katanya tutur kata yang baik. Karena diperintah dalam agama ini, kalau kita nggak bisa berkata yang baik, maka apa? Diam. Fal yaqul khairan aw liyasmut. Ya, hendaknya berkata yang baik atau diam. Kita melaknat orang lain, itu dosanya sudah besar, ya. Dosanya sangat besar. Kita melaknat orang. Sekalipun orang itu pelaku maksiat, kita nggak boleh melaknat, ya. Makanya disebutkan dalam hadis ketika ada sahabat yang dia kecanduan minum khamar, sehingga ketika dia ketahuan minum khamar, dia dibawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia dicambuk, ya. Setelah dicambuk, dia mungkin berhenti, tapi tidak lama dia minum khamar lagi. Kemudian dicambuk lagi, dibawa lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Mungkin karena terlalu sering dibawa kepada Nabi, akhirnya ada sahabat yang kesel. Akhirnya dia melaknat orang ini. La'anakallah. Semoga Allah melaknatmu. Betapa seringnya engkau dibawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang ini dibela sama Nabi. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tal'anu, jangan engkau melaknat dia. Fa innahu yuhibbullah wa rasulah, karena dia mencintai Allah dan Rasulnya. Dan kalau kita melaknat orang, ternyata orang itu dia tidak pantas untuk dilaknat, maka laknat itu apa? Kembali kepada diri kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, ketika seorang dia melaknat orang lain, maka laknat itu naik ke atas langit. Sa'idatil laknatu ila sama. Ya, laknat itu naik ke atas langit. Ketika laknat sudah di atas, salam. Ketika laknat sudah di atas langit, ternyata pintu langit tertutup. Akhirnya laknat mondar-mandir. Maka akhirnya laknat itu turun lagi ke bumi. Sampai di bumi, pintu bumi juga apa? Tertutup. Akhirnya laknat mondar-mandir, nggak ada tempat. Karena nggak ada tempat, akhirnya dia mulai menuju kepada orang yang dilaknat. Kalau orang itu memang layak dilaknat, laknat itu sampai. Tapi kalau orang ini nggak layak untuk dilaknat, maka laknat itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Ya, maka ketika seorang dia mau melaknat orang lain, maka hendaknya dia berpikir ulang. Terlebih yang mau dilaknat itu adalah siapa? Orang tuanya sendiri. Ya, kalau melaknat orang lain saja dosanya besar, dan kita dilarang melaknat pelaku maksiat, maka bagaimana lagi dengan kedua orang tua sendiri? Maka termasuk daripada dosa besar yang paling besar. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la'anallah man la'ana walidayhi. Allah Subhanahu Wa Taala melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Jadi siapa yang melaknat kedua orang tuanya, dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para sahabat ketika disampaikan hadis ini, minal kabair syatmur rajuli walidayhi, merupakan dosa besar, yaitu seorang mencaci kedua orang tuanya. Maka sahabat terheran-heran, ya, sahabat terheran-heran, sehingga mereka bertanya, hal yasubbur rajulu walidayhi, emangnya ada wahai Rasul anak yang mencaci maki kedua orang tua sendiri? Ini menunjukkan di zaman sahabat, di zaman dahulu tidak ada anak yang mencaci maki apa? Orang tua. Nggak ada di zaman dahulu. Ya. Meskipun mereka ini ibaratnya hidup di zaman jahiliyah, ya. Sebelum Islam datang kan mereka hidup di zaman jahiliyah. Itu nggak kenal yang namanya apa? Ada anak mencaci maki orang tua. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan demikian, mereka terheran-heran. Emang ada? Kalau seandainya di zaman jahiliyah itu mereka lakukan, ya, sebelum datang Islam mereka lakukan, mereka nggak heran, benar nggak Pak? Tapi karena di zaman jahiliyah sebelum Islam datang pun mereka nggak lakukan, mereka sangat hormat sama orang tuanya, takzim sama orang tuanya, ya. Makanya ketika Islam datang dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan ini, mereka heran, ya. Dan juga pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah membaiat para wanita. Di antara isi baiatnya itu adalah untuk tidak berzina. Maka kalau nggak salah ada Hindun apa siapa ya yang dia heran, emangnya ada wanita merdeka yang melakukan apa? Zina. Tandanya nggak ada di zaman itu. Makanya heran, ya. Emang ada wanita merdeka melakukan apa? Zina. Sama seperti ini. Artinya ini nggak dikenal di zaman apa? Di zaman sahabat. Ada anak mencaci maki kedua orang tua. Kira-kira kalau mereka hidup di zaman ini gimana, Pak? Nggak heran lagi, ya. Bukan cuma dicaci maki, orang tuanya dibunuh, ya. Orang tuanya itu ada yang dipukul, ada yang caci makinya bukan cuma sekedar caci maki biasa, tapi caci maki yang sangat dalam, ya. Bahkan orang tuanya dipukul dan ada yang dibuang di panti jompo.
Dan yang paling mengenaskan adalah orang tua sendiri dibunuh sama anaknya. Ini perbuatan tidak ada di zaman sahabat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di antara bentuk ya anak mencaci maki orang tua, di antara bentuknya adalah apa? Yaitu ketika ada orang yang mencaci maki orang tua temannya, ya. Jadi ketika ada orang mencaci maki orang tua temannya, kemudian temannya itu nggak terima, ya, akhirnya gantian mencaci maki apa? Orang tua kita, ya. Jadi kita kalau misalkan lagi selisih sama teman, jangan bawa-bawa orang tua. Kadangkala ya mohon maaf kelepasan, lagi jengkel debat-debat, ya dia nggak terima, bapakmu benar nggak? Biasanya gitu ya, dibawa-bawa orang tua, maka jangan, ya. Jadi jangan kita selisih sama orang, kemudian kita menghina orang tuanya, ya. Jangan sampai kita demikian. Dan kalau seandainya ada orang yang mencaci maki orang tua kita, misalkan, balas atau tidak, Pak? Ya, balas atau tidak? Ya. Yang lebih baik adalah kita diam, ya, kita tidak membalas. Khawatir bisa jadi orang tua anak ini itu orang tua yang soleh. Kebetulan anaknya aja yang apa? Yang bengal, ya, sehingga menghina orang tua kita. Yang lebih baik adalah kita diam, tidak membalas apa? Mencaci balik orang tua dia, apalagi sampai melaknat. Karena bisa jadi orang tua dia ini orang tua yang saleh. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Di sini juga pelajarannya adalah saddud dzari'ah, ya, kita menutup celah muncul kemungkaran yang lebih besar, yaitu misalkan kita menasehati orang yang kalau dia dinasihati itu dia mencela Allah Subhanahu wa taala, mencela Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mencela agama. Kalau kita tahu ada orang yang kalau Pak, kita tegur ya, Bapak kalau ini nggak sholat, wah, ketika dia ditegur dia langsung, kamu siapa? Ya, emang Islam itu apa? Dia malah mencela Islam, mencela Allah Subhanahu wa taala, mencela Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang seperti ini lebih baik untuk kita apa? Diamkan. Tidak usah diingatkan, tidak usah dinasihati. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu ya diizinkan kalau kemungkarannya berkurang, bukan malah menimbulkan kemungkaran yang lebih apa? Kemungkaran yang lebih besar. Kalau kita tahu ini bisa menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, ya kita diamkan. Kita cukup ingkari dari apa? Dari hati. Misalkan ada orang lagi mabuk di pinggir jalan, kita ingatkan, mas jangan mabuk di sini. Ini bisa timbul kemungkaran yang lebih besar atau tidak? Bisa. Mungkin dia marah, dia tersinggung, dipecahin botolnya, kemudian ditusukkan ke kita. Maka kita mau mengingkari kemungkaran, jangan sampai malah menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ya, saya pernah ditanya kemarin. Jadi ada karyawan itu bosnya suka melakukan pelanggaran, ya. Mungkin suka perbuatan apa yang menyimpang itu, Pak, ya, kalau ada sekretaris, dan itu dilihat sama dia, ya, asusila, ya, dan dia nggak bisa mengingkari karena dia anak buah karyawan. Akhirnya dia jengkel. Itu jalan yang dilalui sama bosnya itu dikasih pelicin, sehingga ketika bosnya lewat jatuh, terpeleset, kepalanya terbentur. Tapi kata dia habis terbentur itu bosnya jadi sadar, gak lagi suka melakukan hal yang demikian. Dia tanya, itu boleh nggak itu Pak Ustadz itu? Ya, saya bilang itu alhamdulillahnya apa? Selamat, kebetulan selamat. Tapi kalau misalkan kebentur, geger otak, meninggal, lah ini repot, ya. Jadi nggak dibenarkan yang demikian. Kalau kita nggak bisa mengingkari, takut timbul kemungkaran yang lebih besar, maka lebih baik kita apa? Diamkan, kita ingkari dari apa? Dari hati, ya. Jadi kalau ada orang yang kalau dia diingatkan itu langsung mencela Allah, langsung mencela agama, udah, orang yang seperti ini kita diamkan, ya, karena bisa menimbulkan kemungkaran yang lebih apa? Besar, ya. Seperti juga misalkan kita sebenarnya dibolehkan, ya, bahkan dianjurkan untuk mencela
Tuhan-Tuhan selain apa? Allah. Tapi karena ketika misalkan kita mencela Tuhan-Tuhan selain Allah, menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka dilarang. Ya, sebenarnya kan dianjurkan. Tapi karena bisa menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka dilarang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adawam bighairi ilm. Janganlah kalian mencaci maki orang-orang yang menyeru berdoa kepada selain Allah, maka mereka akan mencaci maki Allah Subhanahu wa taala dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Jadi kita nggak boleh mencela Tuhan-Tuhan selain Allah, karena itu bisa mengakibatkan mereka gantian mencela Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran dari hadis yang nomor 7. Baik, kita lanjut ke hadis yang berikutnya, hadis nomor 8. An Nabi Ayyub radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layal. Yaltaqiyani fayaridu hadha wa ya'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Tidak halal bagi seorang muslim, ya, dari Abu Ayyub, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim itu mendiamkan saudaranya, menghajar saudaranya lebih dari 3 malam, 3 hari. Yaltaqiyani fayaridu hadza wa yaridu hadza. Ketika mereka berdua ketemu itu saling buang apa? Saling buang muka, saling berpaling. Wa khairuhuma, dan yang terbaik dari keduanya adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini menjelaskan kepada kita akan pentingnya ukhuwah, pentingnya persaudaraan, ya, pentingnya persaudaraan, pentingnya persatuan. Dan persaudaraan, persatuan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ali Imran, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kalian. Apa itu? Id kuntum a'daan. Dahulu kalian itu bermusuhan. Fa'alafa baina qulubikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lembutkan hati di antara kalian, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka jadilah kalian itu dengan nikmat ini apa? Bersaudara. Surat Ali Imran ayat yang ke-103. Jadi persaudaraan, ukhuwah itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya pentingnya ukhuwah, pentingnya persaudaraan. Itu sampai-sampai dibolehkan kita berdusta demi mendamaikan orang yang sedang apa? Bertikai. Dibolehkan kita berdusta. Si fulan itu kepengen minta maaf sama kamu, ya, tapi dia malu mau mulai, misalkan kita ketemu sama yang lagi, ya, bermusuhan, itu si fulan dia mau minta maaf tapi dia malu untuk apa? Mulai. Padahal nggak pengen minta maaf, ya, tapi kita bohong saja, kita karang-karang, ya, maka ini dibolehkan. Tapi tujuannya adalah apa? Untuk mendamaikan. Tapi kalau kita kira kita dengan cara ini malah musuhannya semakin besar, ya jangan. Ya sudahlah, kita dusta malah bukannya damai, malah apa? Malah bermusuhan. Semakin apa? Semakin dalam lagi permusuhannya. Jadi kita harus cari taktik. Bagaimana ketika kita lakukan ini meskipun dusta, mereka berdua bisa apa? Bisa akur kembali. Ya, jadi persaudaraan, ukhuwah itu merupakan nikmat yang sangat besar. Maka bagaimana cara merawat ukhuwah, ya, supaya kita ini tidak bertikai, tidak bermusuhan? Di antara caranya adalah yang pertama, kita bangun persaudaraan itu karena Allah. Jadi kita bangun persaudaraan kita karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena teman kita itu sering neraktir kita,
ya, sering jajanin tidak, tapi kita cinta sama dia karena apa? Karena ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta sama dia karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awsaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Tali iman yang paling kuat itu adalah cinta karena Allah dan membenci karena Allah. Kalau kita cinta sama saudara kita karena Allah, maka kita akan mendapatkan banyak keutamaan. Di antaranya adalah kita akan dicintai oleh Allah. Jadi kalau kita cinta sama teman kita karena Allah, maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajabat mahabbati." Wajib kecintaanku untuk siapa? Lil mutahabbina fiyya. Untuk orang yang saling mencintai karenaku. Jadi kalau kita mencintai saudara kita karena Allah, kita akan dicintai oleh Allah. Bahkan Allah mengatakan tadi, wajabat mahabbati. Wajib kecintaanku lil mutahabbina fiyya. Bagi orang yang saling mencintai karena aku. Kemudian dalam riwayat yang lainnya disebutkan, ada orang yang mau mengunjungi saudaranya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala utus malaikat untuk mengikutinya. Falamma ta'alai, ketika orang ini mau sampai ke tempat saudaranya, sudah mau sampai, maka malaikat datang, tanya sama dia, "Aina turid?" Mau kemana kau? Maka dijawab, "Uridu akhan li fi hadhil qaryah." Saya mau mengunjungi saudara saya di kota ini. Kemudian malaikat tanya, "Hal laka min ni'matin tarubbuha?" Ada urusan bisnis nggak kamu sama dia? Ya, ada urusan dunia nggak sama dia? Ya, sehingga kamu ngunjungin dia itu tujuannya apa? Bisnis, usaha, dunia, atau apa? Maka orang ini pun menjawab, "La ghairu anni ahbabtuhu fillah." Saya ngunjungin dia itu karena saya cinta karena Allah. Maka malaikat ini pun mengatakan, "Fa inni rasulullahi ilaik." Saya adalah utusan Allah yang diutus kepadamu untuk menyampaikan bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah. Ya. Kita kalau lagi kunjungan ke Jogja atau kemana, ke teman kita misalkan ke Malang, Surabaya, ya antum ada di rumah nggak misalkan? Tujuan kita itu karena kita cinta sama dia karena Allah, atau kita mau nyari tumpangan gratis biasanya. Jadi lagi siang nih, mumpung belum makan, ya kita telepon teman kita. Atau kita butuh penginapan, semua hotel sudah pada apa? Penuh. Sehingga kita kontak teman kita. Tujuannya adalah apa? Dunia, bukan karena kita cinta dia karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena ada urusan dunia, atau kita mau ada urusan bisnis di sana, ya. Siapa tahu dia mau kerja sama kita dalam urusan apa? Urusan bisnis kita. Ya, kalau kita kunjungi teman kita di mana karena kecintaan kita sama dia karena Allah, maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, kalau kita cinta sama saudara kita karena Allah, maka kita akan mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat. Ya. Kita tahu bahwasanya nanti di padang mahsyar itu matahari didekatkan sejarak 1 mil. Kita kepayahan, kita kepanasan. Apalagi dikumpulkannya itu dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki. Matahari didekatkan sejarak 1 mil, panas sekali. Maka mereka yang mencintai saudaranya karena Allah, ya, maka dia akan mendapatkan naungan. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah, yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Salah satu dari 7 golongan ini siapa? Warajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Dia berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Kemudian apa lagi? Ya, keutamaannya Pak, kira-kira orang yang saling mencintai karena Allah, yaitu merasakan manisnya iman. Merasakan manisnya iman. Sudah belum Pak ngerasain manisnya iman? Ya, manisnya teh udah ya.
Manisnya sirup sudah, manisnya iman nih wallahu a'lam gimana rasanya. Maka kalau kita mencintai saudara kita karena Allah, kita akan merasakan manisnya iman. Tapi kalau kita dongkol sama teman kita, ada hasad, ketika dia dapat nikmat ini, justru apa? Kita nggak akan pernah merasakan manisnya apa? Manisnya iman. Tapi kalau kita cinta sama saudara kita karena Allah, dia dapat nikmat kita senang, ya. Dia kena musibah kita sedih, ya. Karena kadang-kadang kita ini teman kita ketimpa musibah, kadang-kadang ada yang senang, alhamdulillah, motornya hilang, ya. Kadang-kadang ada perasaan senang. Ketika teman kita dapat nikmat, punya motor baru, mobil baru, kita yang menderita nggak bisa tidur. Kenapa sih fulan duluan yang bisa beli apa? Motor, ya. Jadi kalau kita bahagia, dia beli motor, dia beli mobil, dia punya rumah baru, dia dapat nikmat, kita senang, kita juga insya Allah akan merasakan manisnya apa? Manisnya iman, kita tenang, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, salasun man kunna fi wajada halawatal iman. Ada 3 golongan, yang ada 3 hal yang apabila 3 hal ini ada pada diri seseorang, ya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Salah satunya adalah wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai saudaranya dan dia tidak mencintai saudaranya itu kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang pertama ya, kalau kita ingin merawat persaudaraan, merawat ukhuwah supaya ukhuwah kita ini tetap terjaga, maka kita mencintai saudara kita itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia. Kemudian yang berikutnya, kalau kita ingin menjaga persaudaraan supaya persaudaraan kita ini tetap langgang, tetap terjaga, ya, adalah dengan kita suka tersenyum, berwajah berseri-seri kalau ketemu, ya, bukan wajah yang serem, ya. Jadi kalau ketemu itu nggak ada senyum-senyumnya. Saya kadang datang ke masjid mau ngisi pengajian itu ada jamaah, nggak ada senyum-senyum, negur juga enggak, ya, serius sekali. Jadi saya jadi agak-agak takut mau negur, jadi apa, agak nggak enak. Alhamdulillah pas saya ngisi, pas temanya bisa saya selipin pentingnya senyum, alhamdulillah dia tersenyum. Baru kali itu saya ngelihat dia apa, senyum. Sejak saya ngisi udah berapa kali itu mukanya agak-agak, ya maksudnya namanya orang muka serius ya, nggak ada. Saya sampaikan, masya Allah dia akhirnya senyum. Saya mau pulang, saya salamin, dia senyum. Biasanya nggak ada senyumnya, ya. Maka untuk kita merawat persaudaraan, kita tersenyum, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu sama saudaramu itu adalah apa? Sedekah. Jadi kita nggak perlu ngeluar uang banyak, tapi kita bisa dianggap sedekah dengan kita apa? Senyum sama saudara kita. Dan ini mungkin perkara yang remeh sehingga diremehkan oleh banyak orang. Ya, diremehkan oleh banyak orang. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau antal akhaka biwajhin talib. Janganlah engkau meremehkan, ya, sesuatu. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun. Jangan engkau meremehkan kebaikan sedikit pun. Meskipun itu apa? Bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Apalagi kalau senyum ini diiringi dengan apa? Salam. Ini nambah lengket banget insya Allah. Kita ketemu sama saudara kita, senyum, kemudian apa? Salam. Ini semakin apa? Semakin mempererat ukhuwah. Hanya saja kadang-kala kita itu salam cuma sama yang kita kenal, benar nggak Pak? Kadang-kala kita sama-sama masuk toko, penampilannya sama-sama pakai peci, baru pulang sholat isya, tapi karena nggak kenal, tegur atau enggak Pak? Biasa kita saling buang muka, pura-pura lagi cari sesuatu, ya. Maka kita berusaha untuk mengucapkan salam kepada siapa saja, karena salam ini bisa menimbulkan apa? Ukhuwah. Ya tadi saya agak jaga jarak sama dia karena dia nggak senyum, ya. Dia nggak senyum, dia nggak nyapa, jadi kita agak takut. Kita kan pendatang, dia tuan rumah tapi sikapnya begitu, kita jadi jaga jarak. Tapi kalau senyum, nyambut, salam, ini insya Allah akan lebih mempererat ukhuwah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum afsus salama bainakum. Ya, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian itu beriman.
dan tidak akan sempurna keimanan kalian sampai kalian saling apa? Mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian yang apabila kalian lakukan maka kalian akan saling apa? Mencintai, yaitu afsus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Jadi salam ini perkara yang sangat diperhatikan dalam agama kita. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika baru sampai di Madinah, apa sabda beliau yang pertama kali? Ya, sabda beliau pertama kali adalah ayuhan nas afsus salam, wahai manusia, sebarkanlah salam. Mu'atimu ta'am, berikanlah makan. Ya, wasallu bilaili wan nasu niyam, salatlah di malam hari saat manusia tidur, tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dalam keadaan selamat. Jadi salam sangat diperhatikan dalam agama kita, sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika baru sampai di Madinah, wasiat yang beliau sampaikan adalah pentingnya mengucapkan apa? Salam. Saking pentingnya salam ini, sampai-sampai orang-orang Yahudi itu hasad sama orang beriman terkait dengan salam. Jadi kan ketika Nabi sampai di Madinah kan banyak orang Yahudi, karena mereka sudah nunggu apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab suci mereka itu, Nabi terakhir akan datang ke tempat yang banyak pohon kurmanya. Makanya mereka sudah kumpul di Madinah, ya. Dan mereka itu disebutkan hasad sama orang beriman itu dalam ucapan apa? Salam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innal yahud layah sudunakum alas salami wa ta'min. Sesungguhnya orang-orang Yahudi itu apa? Hasad sama kalian dalam perkara apa? Salam sama ucapan apa? Ucapan amin. Ya, bisa jadi mereka hasad. Bisa jadi mereka hasad sama orang beriman terkait dengan salam karena mereka melihat pengaruh daripada salam itu sangat luar biasa, menjadikan para sahabat itu saling apa? Saling mencintai. Bahkan mereka rela ya membantu saudaranya padahal diri mereka sangat apa? Sangat butuh. Ya, mereka rela yang lapar demi saudaranya bisa apa? Bisa kenyang, bisa makan. Karena mereka ini Yahudi ini, mereka ini berpecah belah. Mereka sebenarnya nggak bersatu. Yahudi di Madinah itu ada berapa kabilah? Ada 3 kabilah besar ya. Kabilah apa? Kabilah Bani Nadir, Qainuqa, sama apa? Bani Quraidah. Nah, ini nggak bersatu mereka. Ya, Bani Quraidah bukan Bani Nadir, Bani Nadir bukan Bani apa? Qainuqa. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ya dalam surat Al-Hasyr itu apa? Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kalian mengira mereka itu bersatu padahal mereka ini apa? Bercerai-berai. Mereka nggak satu. Makanya kalau kita lihat sejarah Madinah ya, itu ada 2 kabilah besar ya Madinah itu, kabilah apa? Aus dan Khazraj. Ya. Aus dan Khazraj ini kan suka apa? Suka perang. Bahkan perang mereka ini ada yang disebutkan itu sampai 120 tahun perang, ya. Dan 3 kabilah Yahudi ini bersekutu sama masing-masing apa? Kabilah. Ada yang bersekutu sama Aus, ada yang bersekutu sama apa? Khazraj. Ya. Jadi mereka ini nggak bersatu. Mungkin bisa jadi mereka hasad karena mereka melihat persaudaraan kaum muslimin. Apalagi memang ketika sampai Madinah langsung dipersaudarakan antara Ansar sama apa? Muhajirin. Ditambah lagi Nabi perintahkan mereka untuk saling mengucapkan apa? Salam. Semakin kuat. Ya. Makanya disebutkan orang-orang Yahudi ini hasad kepada orang-orang yang beriman itu pada ucapan salam dan ucapan apa? Ucapan amin. Ya. Maka kita jangan remehkan yang namanya apa? Yang namanya salam ini bisa menumbuhkan benih-benih cinta di antara orang-orang yang beriman. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara cara supaya kita ini bisa merawat persaudaraan adalah kita mengintrospeksi diri kita. Karena maksiat-maksiat yang kita
lakukan itu bisa membuat perpecahan, ya. Jadi maksiat, dosa yang kita lakukan bisa membuat perpecahan, ya. Makanya disebutkan ma tawaddatnani fayumazzaqu bainahuma illa bidzanbin yuhditsuhu ahaduhuma. Tidaklah dua orang yang saling mencintai kemudian mereka ini tercerai berai, ya, kecuali karena dosa yang dilakukan oleh salah satu dari apa? Keduanya. Jadi dosa maksiat yang sering kita lakukan itu berdampak pada apa? Pada persatuan atau persaudaraan kita. Kemudian diantaranya supaya kita ini bisa merawat persaudaraan adalah untuk saling memaafkan dan berhusnuzon. Jadi kalau teman kita ini melakukan kesalahan, kita maafkan, ya. Kalau kita masalah sepele saja nggak kita maafkan, ini bisa, ya, bisa akhirnya apa? Terjadi perpecahan di antara kita. Maka kita berhusnuzon, ya, saling berhusnuzon. Oleh karena itu disebutkan ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu lagi duduk di pinggir jalan. Kemudian lewat Umar. Umar ngucapin salam, assalamualaikum. Tapi nggak dijawab sama Utsman. Ya. Kita kalau lagi lewat ada teman kita nongkrong, kita salam, assalamualaikum, nggak dijawab, sakit hati atau tidak, Pak? Kadang-kadang kita sakit, apalagi kita ngelihat dia itu sebenarnya wajahnya ngelihat ke kita, ya. Kita udah senyum-senyum manis, dia nggak balas senyum, kita salam nggak dijawab, Pak. Salam kita pasti kita apa? Sakit hati. Kenapa ya? Maka kita harus husnuzon atau setidaknya tabayun. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar. Assalamualaikum. Gak dijawab sama Utsman. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, sakit hati. Ya. Khawatirnya setan itu datang. Setan itu apa? Datang. Itu Utsman tuh emang gitu, Umar. Ya. Dia emang nggak suka sama kamu, makanya kemarin kamu tawarin anakmu Hafsah supaya dinikahi, kan Utsman nolak. Emang Utsman nggak suka sama kamu. Kan Hafsah pernah ditawari ya kepada Utsman, tapi Utsman menolak, ya. Kemudian ditawari kepada Abu Bakar, juga ditolak sama Abu Bakar. Mereka nolak itu bukan apa-apa, karena mereka sudah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada hajat atau keinginan kepada Hafsah. Tapi kan bisa jadi setan, Utsman memang begitu, ya. Maka Umar menuju kepada Abu Bakar. Diceritakan kepada Abu Bakar, saya tadi lewat depan Utsman, saya salam nggak dijawab salam saya. Maka masalah ini nggak mau dibuat lama sama Abu Bakar, karena kalau lama bisa berlarut-larut, bisa apa? Bisa pecah. Maka langsung tabayun, didatangi Utsman. Utsman, tadi saudaramu Umar lewat ucapin salam, kenapa engkau tidak jawab? Ya. Maka Utsman mengatakan, nggak ada lewat, ya, nggak ada lewat. Jangan bohong Utsman, kata Umar. Ya, saya lewat, saya ngucapin salam, kamu nggak jawab. Ya. Akhirnya Abu Bakar nangkap, oh ini Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sedang banyak apa? Pikiran. Nah, kadang-kadang kan teman kita mungkin lagi mikirin utang, ya, utang sama fulan sekian. Jadi kita lewat, assalamualaikum, dia nggak ngeh kita lewat, ya. Karena dia lagi, gimana caranya nih 200 juta nih saya utang sama dia, ya. Jadi Abu Bakar langsung nangkap, oh ini kayaknya Utsman ini lagi mikir sesuatu. Apa yang lagi engkau pikirkan, wahai Utsman? Maka Utsman mengatakan, saya belum sempat tanya sama Nabi, ya. Keburu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal dunia. Terkait apa? Bagaimana cara bisa selamat nanti pada hari kiamat. Ya. Maka Abu Bakar, oh itu sudah saya sempat tanyakan sama Nabi. Yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man qabila minni al kalimah, siapa yang menerima dariku satu kalimat, ya, yang pernah kutawarkan kepada pamanku dan dia menolaknya, fahiyalahu najah, ya, maka itulah apa? Keselamatan. Kalimat apa itu? La ilaha illallah, ya. Dan Nabi pernah tawarkan pamannya untuk ucapin, tapi pamannya tidak apa? Tidak mau mengucapkan, ya. Jadi kita husnuzon sama teman kita. Jangan kita cari-cari salah dia. Misalkan dia gelar acara resepsi pernikahan anaknya, semua tetangga diundang,
kita tetangga dekat kelewatan, nggak diundang, ya kita nggak diundang. Maka jangan ada dendam apa dia sama saya ya kalau saya nggak diundang. Akhirnya kita benar-benar nggak datang. Kita nggak datang, kan teman kita kecewa, ya. Sudah selesai acara, dicari kita, kamu kok nggak datang sih, ya. Kamu kok nggak datang? Antum nggak ngundang saya. Ya. Harusnya kita kalau misalkan nggak diundang ya kita husnuzon. Mungkin kelewatan ini anak, ya. Kita mau datang salah, nggak datang juga apa? Salah. Ya kita samperin orang tetangga. Ya anak diundang nggak nih? Ya. Kita tanya aja. Oh antum enggak, ya sudah selesai. Oh antum belum ya? Ini antum diundang. Ya. Walaupun memang ternyata dia nggak niat ngundang apa? Kita misalkan, masa sih tetangga nggak diundang? Ya. Mungkin dia nggak niat atau apa? Atau memang kelewatan, bisa jadi apa? Kelewatan. Daripada kita bingung, ya kita nggak hadir salah, kita datang juga salah, maka lebih baik kita apa? Tabayun. Ini kelewatan atau gimana? Ya. Jadi jangan sampai kita suudzon ya sama teman kita. Kita kasih banyak uzur untuk teman kita, dan kalau memang dia salah maka cepat untuk kita apa? Maafkan. Jangan permusuhan itu kita apa? Kita rawat ya. Jangan sampai permusuhan itu kita rawat. Makanya di sini diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak halal bagi seorang muslim dia menghajar saudaranya lebih daripada apa? 3 hari. Kenapa dikasih waktu 3 hari, Pak? Kenapa 3 hari dikasih waktu? Karena syariat ini tuh memahami jiwa-jiwa manusia. Namanya kita kalau lagi selisih, ego kita itu masih apa? Tinggi. Sehingga kita wajar, artinya nggak bisa langsung memaafkan, nggak bisa. Ya. Nggak bisa kita langsung memaafkan, langsung cair, nggak bisa. Maka dikasih waktu apa? 3 hari. Ya biasanya 3 hari itu ego mulai turun, ya. Akhirnya kemudian mau kembali apa? Menyapa. Ya. Dan diantara cara supaya kita ini cepat turun ego itu kita hadir ke pengajian ilmu. Mudah-mudahan dengan dapat siraman ilmu itu, ya ego kita kemudian apa? Turun. Ada ustadz yang cerita kalau istrinya itu suka ngomel-ngomel sama suaminya, nanti istrinya dicariin pengajian sama suaminya. Mau 3 hari selesai ngaji, ya. Nanti setelah 3 hari itu datang udah beda itu sikapnya, ya. Jadi setelah 3 hari itu, kalau lewat dari 3 hari kita masih mendiamkan saudara kita, kita jatuh kepada perkara yang haram, ya. Jadi 3 hari kita masih musuhan, apalagi sampai lama kita rawat permusuhan sampai 1 tahun, itu disebutkan dalam hadis seperti kita membunuh saudara kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hajrul muslim sana kakatli, ya menghajar seorang muslim sampai 1 tahun itu seperti apa? Membunuhnya. Dan kita tahu dosa membunuh itu sangat apa? Besar. Dan kita mendiamkan saudara kita sampai 1 tahun itu seperti apa? Seperti membunuhnya. Maka bagaimana caranya kita atau permusuhan itu dianggap selesai itu kapan? Ya, jumhur mengatakan permusuhan dianggap selesai kita sudah tidak melakukan hal yang haram, ya. Karena kalau lewat 3 hari itu apa? Haram, kita berdosa. Maka supaya kita tidak terjatuh kepada yang haram, jumhur mengatakan permusuhan dianggap selesai, pertikaian dianggap selesai hanya sekedar sudah mengucapkan apa? Salam. Jadi nggak perlu hubungan kita cair seperti apa? Dahulu. Akrab seperti apa? Dahulu. Cukup ketemu, assalamualaikum, ya, maka selesailah pertikaian kita sama saudara kita. Atau kita hitung, oh udah 3 hari nih, ya, dia nggak mau lagi datang ke masjid misalkan, kita udah susah ketemu sama dia, maka kita samperin rumahnya. Fulan, ya, assalamualaikum, pulang kita. Yang penting sudah ngucapin salam, selesai urusan apa? Urusan kita. Kita tidak lagi terjatuh kepada yang haram, ya. Meskipun hubungan kita sama dia sudah tidak seakrab apa? Dahulu. Tapi kalau kita sudah salam, maka selesai. Sebagian ulama mengatakan, oh nggak bisa, harus tetap apa?
kembali seperti dahulu. Maka yang lebih kuat adalah pendapat jumhur, yaitu hanya cukup dengan sekedar kita mengucapkan apa? Salam. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita merawat permusuhan, kita tetap bertikai sama saudara kita, maka kita akan mendapatkan kerugian dalam banyak hal. Di antara kerugian bagi mereka yang tetap merawat permusuhan adalah dosanya itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditangguhkan dosanya untuk tidak diampuni dulu oleh Allah Subhanahu wa taala setiap Senin dan Kamis. Disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuftahu abwabul jannah yaumal isnaini wal khamis." Dibuka pintu surga itu setiap Senin dan Kamis. Fayughfaru likulli abdin la yusyriku billahi syai'a. Maka seluruh hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa rajulan, kecuali. Jadi seorang yang dia bertauhid, ya, dosa-dosanya diampuni oleh Allah setiap Senin dan Kamis. Kecuali, ya, rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Seorang yang antara dirinya dengan saudaranya itu ada apa? Ada pertikaian, ada permusuhan. Maka dikatakan anziru hadaini hatta yastaliha. Tangguhkan untuk dua orang ini, jangan dulu diampuni sampai mereka berdua apa? Berdamai. Ini ancaman ya bagi mereka yang suka merawat apa? Permusuhan. Kemudian yang berikutnya ancamannya adalah dia tidak diterima sholatnya. Tidak diterima sholatnya. Ya. Orang yang bertikai bermusuhan tidak diterima sholatnya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, salah satu la turfa lahum sholatum fauqa ru'usim shibra. Ada 3 orang yang sholatnya itu tidak naik dari atas kepalanya meski hanya 1 jengkal. Ya. Jadi dia nggak diterima sholatnya. Siapa itu? Di antaranya adalah al-akhawani mutasariman. 2 orang yang saling apa? Yang saling bertikai, yang saling bermusuhan. Kerabat tapi bertikai, ya. Kakak adik tapi apa? Bertikai. Maka ya salat yang dia kerjakan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita jangan sampai suka merawat pertikaian, permusuhan. Kalau ada masalah kita cepat untuk berdamai. Kita hanya diizinkan apa? 3 hari untuk mendiamkan saudara-saudara kita. Hajar itu boleh lebih dari 3 hari kapan, Pak? Kita mendiamkan saudara kita lebih dari 3 hari kapan? Ketika hajarnya itu terkait dengan agama, bukan terkait dengan dunia, bukan terkait ya teman kita nggak bayar utang akhirnya kita boikot, kita hajar, kita diamkan, bukan. Tapi yang dibolehkan hajar lebih dari 3 hari itu kalau terkait dengan apa? Agama. Misalkan teman kita dia suka maksiat, suka minum khamar, maka kita diamkan, kita nggak tegur dia, ya, kita nggak tegur dia punya hajat nikahan anaknya, dia undang kita nggak datang, ya. Ini namanya apa? Hajar. Dalam masalah agama itu boleh lebih dari 3 hari. Ya, sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menghajar siapa? Sahabatnya itu sampai 50 hari. Gara-gara apa? Gara-gara nggak ikut perang Tabuk. Ya, gara-gara nggak ikut perang Tabuk. Jadi perang Tabuk terjadi di tahun berapa? Tahun 9 Hijriah. Perang terakhir diikuti oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Perang yang sulit, perang yang berat, jaraknya jauh, musuhnya berat, yaitu orang-orang apa? Romawi. Kemudian ada sahabat yang nggak ikut tanpa ada alasan. Ya. Orang-orang munafik juga pada nggak ikut. Tapi orang-orang munafik ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam datang itu mereka menyampaikan udurnya dengan berbohong. Tapi ada sahabat 3 orang, di antaranya siapa? Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ini dia datang, dia nggak bisa dusta di hadapan Nabi. Dia jujur, saya nggak punya alasan, wahai Rasul. Ya, akhirnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun
ya marah, kemudian mendiamkan Ka'ab dan mengajak para sahabat untuk mendiamkan Ka'ab. Jadi Ka'ab papasan sama sahabatnya, Assalamualaikum, cuek aja sahabat. Kemudian deketin Nabi, Assalamualaikum, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia gak dijawab salam. Kemudian Ka'ab punya teman akrab, dinaikin temboknya, Assalamualaikum, diam aja sahabat. Ya, ke pasar salam gak ada yang jawab. Berat atau tidak, Pak? Ya, berat. Ya, berat. Makanya Ka'ab itu sampai disebutkan kalau yang dua orang ini tua, itu sudah nggak ke masjid lagi, sudah nggak kuat. Ya, Ka'ab masih kuat. Awal-awal masih apa? Masih kuat. Tapi begitu hari ke-40 kalau nggak salah, istrinya suruh pulang ke rumah. Kalau sebelumnya masih bercengkerama mungkin masih enak ya, di luar didiamkan, tapi masuk ke rumah apa masih bisa ngobrol sama istri. Tapi istri akhirnya suruh pulang, makin berat. Akhirnya Ka'ab sudah nggak kuat lagi ke masjid, ya sudah nggak kuat lagi apa ke masjid, sampai 50 hari baru turun pengampunan Ka'ab, ya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah Ka'ab itu apa, bahagia, senang, dan para sahabat pun bahagia sampai mereka ini ketika turun wahyu itu duluanan, cepet-cepetan nyampaikan kabar gembira kepada Ka'ab. Ada yang langsung naik kuda, ada yang berlari, ya ada yang mikir, oh kayaknya paling cepat ini saya naik gunung kemudian apa, teriak. Dan dia yang Ka'ab lagi di atas rumahnya, ya lagi sholat, selesai sholat lagi sedih-sedihnya dengar kabar, baik Ka'ab, ya taubatmu telah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung dicari ini orang sama Ka'ab, ya langsung kalau nggak salah itu disebutkan dikasih baju yang menempel di tubuhnya Ka'ab. Ya dia anggap ini orang yang paling pertama menyampaikan kabar apa, gembira. Yang dimuliakan oleh Allah, hajar seperti ini di zaman dahulu itu mempan. Tapi kalau di zaman sekarang mempan atau tidak, Pak? Zaman sekarang udah nggak mempan. Ya, tetangga kita nggak kita tegur gara-gara minum khamar, main wanita, ya masa bodoh dia kumpul sama teman-temannya, ya justru kita yang apa, ditekan sama dia, diserang. Itu pemikiran apa itu, kita yang malah apa, dikacaukan kajian kita, diganggu ketika kita mau ke masjid, rumah kita ditaruh duri, ditaruh macam-macam, ya kalau di zaman dahulu mempan, ya di zaman dahulu itu mempan. Bahkan orang musyrik aja kan ketika mereka ada, ya kalau nggak salah saya lupa namanya itu, dia tadinya dekat sama Nabi tapi dia musyrik, kemudian dia mau ngadain hajatan, undang Nabi, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak mau hadir. Saya nggak mau hadir sampai engkau apa, beriman. Akhirnya dia pura-pura beriman, ya dan ketika teman akrabnya tahu dia beriman, dia marah teman akrabnya. Akhirnya orang ini paling berani mencaci maki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya di zaman dahulu itu orang yang rusak itu sedikit dan orang yang baik apa, banyak, sehingga kalau diterapkan boykot atau hajar mempan, ya kalau di zaman sekarang ini sudah nggak mempan, ya maka pelaku-pelaku kemaksiatan itu bukan kita boykot, tapi kita gandeng tangannya, kita nasihati dengan nasihat yang bijak, nasihat yang baik. Karena di zaman sekarang susah, ya hanya saja sebagian teman-teman itu menerapkan, ya boykot model ini, tapi sebenarnya boykot mereka ini, kita salam gak dijawab, itu bukan karena urusan akhirat, tapi bisa jadi urusannya dunia yang dibungkus sama apa, akhirat. Paham Pak ya? Jadi kita salam gak dijawab, ya kita senyum dia nggak balas senyum, kita diboykot karena kita dianggap punya pemikiran yang menyimpang, sesat atau apa, ya biasanya itu urusannya urusan dunia, ya urusan apa, urusan dunia, tapi dibungkus dengan apa, bungkus agama, bungkus akhirat. Jangan salam sama dia, kita hajar dia, kita boykot dia karena dia begini. Itu sebenarnya cuma karena ada unsur apa, unsur dunia. Paham ya? Jadi hajar ada dua,
Kalau dalam perkara dunia itu batasannya cuma 3 hari, ya. Tapi kalau perkara agama boleh lebih dari 3 hari berdasarkan hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Tapi di zaman sekarang boikot-boikot model seperti ini sudah kurang bisa diterapkan karena orang-orang yang menyimpang itu lebih banyak daripada orang-orang yang baik. Ya, pelaku maksiat lebih banyak daripada orang-orang yang baik. Ya, sehingga kalau kita diamkan, justru mereka semakin apa? Menyimpang dan kita yang malah ditekan sama apa? Mereka. Maka di zaman sekarang ini dakwah lebih lembut, lebih baik. Orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang suka maksiat itu digandeng tangannya untuk dinasihati dengan nasihat yang bijak. Wallahu taala alam. Mungkin demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum ditutup, kalau ada yang bertanya dipersilahkan. Terkait dengan hajat, kan kalau hajat terkait dengan masalah ini, kemudian mengucapkan salam kan sunnah, menjawab salam itu yang wajib. Kemudian karena sebenarnya masalah-masalahnya kita hajar di sisi pulang, ya. Dia mengucap salam, kita tidak jawab. Itu hukumnya gimana? Yang pertama. Yang kedua, tadi yang melaknat orang tua, kita nanti dosa besar yang sangat besar, gitu. Tapi di antara dosa-dosa besar yang kalau dibuat di ranking, berarti dia termasuk ranking 10 besar gitulah, gitu ya. Tapi bukan nomor 1 gitu ya, karena yang nomor 1 syirik ya. Yang kedua kalau dapat membunuh orang beriman tanpa alasan, gitu ya. Jadi mungkin ranking di atas itu. Terus yang ketiga mengenai itu. Mengenai undangan itu tadi, dan umpamanya kalau saya pernah lihat ini, kalau undangan itu terkait dengan kesenangan gitu ya, atau perkawinan gitu. Kalau kita tidak diundang, kita nggak boleh datang. Tapi kalau terkait dengan musibah, misalnya ada kematian, kita diundang pun kita sebaiknya datang. Karena pernah saya ini juga, saya pernah ngalamin gitu, saya nggak tahu gitu ya, waktu itu saya buka gitu, di buka itu di rumah ada salah satu rumah tetangga ada rame-rame gitu ya, ternyata ada semacam selamatan gitu, tahlilan gitu, semua saya lihat tuh, semua datang gitu, tapi kok saya nggak tahu ya kalau itu selamatan, saya nggak masalah sih sebetulnya, nggak masalah gitu kan, makanya nggak diundang kan, sudah gitu ya. Nah, itu yang pertama. Terus kedua pernah terkait dengan perkawinan gitu ya, itu juga nggak diundang gitu ya, semua diundang 1 jam, semua saya nggak diundang ya, saya sih cuek aja, merasa sih berucap alhamdulillah aja gitu ya. Pada dulu saya pergi cuma saya jadi punya hari karena pergi tidak terhambat kalau lanjut gitu. Itu nggak apa-apa ya Ustaz ya, karena kan saya pernah dengar kan jadi undang yang terkait dengan perkawinan itu Wajib. Ya, wajib datang kan, karena tidak ada unsur sakti kan, perkawinan ya, kecuali undangan yang lain gitu kan. Kecuali undangan perkawinan itu ada unsur yang tidak syariat boleh kita sedang boleh ya. Tapi datang juga boleh asal kita tidak menikmati unsur. Yang pertama apa tadi Pak? Yang tadi terkait dengan apa tuh, salam ya, hajar itu kan mengucap salam itu wajib. Ya, salam itu sunnah, ya. Jadi kalau kita memang lagi bertikai, ya dikasih batas waktu kan 3 hari. Kalau belum lewat 3 hari, ada teman kita yang ya tadi yang bertikai sama kita, dia ngucapin salam sama kita, nggak kita jawab nggak masalah, nggak dosa, ya. Karena memang dikasih batas waktu 3 hari, ya. Jadi ya keringanan. Nah, jadi 3 hari itu dia mungkin menyesal atau apa, dia salam sama kita, assalamualaikum, nggak kita jawab, ya nggak masalah, ya nggak masalah. Kemudian mungkin dia kan yang cepat, mungkin dia cepat turun egonya, kita mungkin masih ego, ya
Kita terus dia besok lagi salam, ya kalau belum 3 hari maka tidak mengapa. Tapi kalau sudah lewat 3 hari ya kita ya wajib untuk apa? Menjawab. Dan disebutkan dalam hadis ini wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam. Yang terbaik dari keduanya itu adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Jadi kalau kita lagi bertikai, sudah nih 3 hari nih, kita duluan-duluanan siapa yang lebih dulu mengucapkan apa? Salam. Maka dia menjadi orang yang terbaik dari keduanya, ya. Karena tandanya dia yang bisa lebih cepat menurunkan apa? Egonya, ya, seperti itu. Allah taala alam. Kemudian yang kedua, tadi ya mencaci maki orang tua termasuk dari dosa besar yang paling besar, ya. Tapi ranking berapa wallahu alam, ya. Rankingnya berapa wallahu alam. Tapi itu bagian daripada dosa besar yang paling besar, ya. Jadi urutan dia keberapa wallahu alam. Tapi ini bagian ya dari dosa besar yang paling besar yang hendaknya kita perhatikan. Karena memang ada sebagian yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara gamblang ya, secara jelas dijelaskan ini dosa besar yang paling apa? Besar. Ya diantaranya juga apa? Ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan ala unabbiukum bi akbaril kabair. Aku kabarkan kepada kalian dosa besar yang paling besar. Para sahabat, iya wahai Rasul. Kemudian apa yang pertama? Al-isyraku billah wa uququl walidain. Kemudian yang ketiga apa? Ala wa qaulu zur wa syahadatuz zur. Bahkan disebutkan ketika Nabi menyampaikan syirik, Nabi masih senderan. Menyampaikan uququl walidain, Nabi masih senderan. Begitu menyampaikan tentang syahadatuz zur, persaksian palsu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung duduk tegak, ya. Kemudian mengulang-ulang ala wa qaulu zur wa syahadatuz zur, ala wa qaulu zur wa syahadatuz zur, sampai-sampai sahabat yang hadir itu berharap laitahu sakat, mudah-mudahan Nabi apa? Diam, karena diulang-ulang terus sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan berarti persaksian palsu itu lebih besar daripada apa? Daripada syirik. Kan menurut kita mungkin waktu ngomong syirik, bicara syirik Nabi santai, hukukul walidain masih santai, tapi begitu persaksian palsu langsung apa? Tegak dan diulang-ulang. Mungkin menurut kita ini lebih parahnya ini, ya. Padahal tidak. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit? Ya, karena kalau syirik sudah pasti para sahabat takut. Ya, hukukul walidain ini juga sudah pasti apa? Orang takut. Orang berusaha menjauhinya. Bukan hanya sahabat, kita pun berusaha. Tapi kalau persaksian palsu, nah ini lebih diremehkan, ya, lebih mudah untuk banyak yang mengerjakan. Kalau durhaka sama orang tua, orang pasti banyak yang takut. Tapi kalau persaksian palsu, nah ini banyak orang yang apa? Yang meremehkan, ya. Jadi wallahu alam kalau urutan ya itu susah ya untuk mengurutkan mana dosa besar urutan yang pertama. Kalau urutan pertama kan jelas ya syirik, ya. Dan syirik juga banyak macamnya, ya. Tapi paling tidak membantah orang tua atau mencaci maki orang tua bagian daripada dosa besar yang paling besar. Kemudian terkait dengan undangan, ya, undangan macam-macam ya undangannya, macam-macam undangan, ada undangan nikah, ada undangan khitanan, ya. Kadang-kadang juga ada hajatan-hajatan yang ibaratnya tidak diajarkan dalam agama kita. Nah, kadang-kadang kita nggak diundang, kita nggak diundang itu karena memang dia sudah tahu ini diundang pun tidak mau apa datang, jadi nggak diundang. Karena sebagian orang kan sudah paham kita bertetangga lama, ya. Dulu saya juga orang tua saya tinggal Kalimantan, itu awal-awal diundang, tapi kesini sudah nggak pernah diundang lagi, ya. Semua orang sudah paham karena yang seperti ini mereka tidak pasti apa, tidak akan datang, ya. Adapun terkait dengan nikahan, ya kita semua diundang, kita enggak, ya. Kalau memang mungkin ada masalah-masalah antara kita sama yang mengundang, ya mungkin ada pertikaian kah atau ada ketidaksukaan, kita nggak diundang ya memang berarti kita tidak diundang, ya. Tapi kalau nggak ada masalah kita nggak diundang, khawatirnya apa? Khawatirnya ya ketinggalan, ya kelewatan. Karena bisa jadi
yang hajatan itu nggak ada masalah sama kita, tapi yang nyebar undangan ada masalah. Benar nggak ya? Jadi semuanya diundang, kita enggak, karena kan yang suka nyebar undangan kan orang lain, bukan yang punya hajat ya. Kadang-kala kan datangnya ke RT ke RW, ini eh, warga sini siapa aja ya. Saya juga lagi dapat undangan, saya nggak kenal yang undang saya siapa, ini kahan siapa ya. Ya itu suka dapat undangan, biasanya itu yang hajatan datang ke RT, ini warga sini siapa aja ya, ditulis data-datanya, kemudian rumahnya di mana, kita dikirimin apa, undangan. Jadi kalau jelas satu blok ini kita kok nggak diundang sendiri, ya kita bagusnya sih datang ke yang punya hajat ya, yang punya hajat. Ini saya diundang atau enggak ini Pak? Untuk menghilangkan apa, suudzon, seperti Abu Bakar tadi ngajak Umar langsung tabayun ya. Jadi masalah kita ini sebenarnya kita bertikai bermusuhan karena kita ini enggan untuk tabayun ya, sungkan untuk apa, tabayun. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah jelaskan fatabayyan ya, inja akun fasikun binabain fatabayanu, kalau datang orang fasik bawa berita tabayun. Jadi kalau kita nggak, kenapa ya semua udah diundang, antum semua diundang, kita kok enggak ya. Maka daripada ini bisa menimbulkan masalah yang Tuhan tuh Pak itu tuh gitu tuh memang, nah, dikait-kaitin tuh acara ini nggak pernah datang, ini nggak pernah datang, ini nggak, jadi kita tambah ditekan sama mereka. Maka kita datang, Pak ini semua sudah diundang, saya diundang atau tidak ya. Ya kita empat mata aja, oh ini kan memang dia nggak niat ngundang, tapi kalau antum sudah datang kan, oh enggak kok Pak mau diundang, nah gitu kan enak gitu. Jadi masalah bisa apa, bisa cair, kecuali kalau kita nggak kenal ya, kita nggak apa, mungkin itu nggak menimbulkan masalah. Tapi ini satu blok satu gang kita doang lagi yang nggak diundang, ini malah menimbulkan banyak itu ya. Seperti itu, rajin sholat ini tapi sama tetangga nggak bisa apa, bersosial, banyak nanti malah menimbulkan banyak suudzon don. Maka lebih baik kita datang, kita tabayun. Kalau memang nggak diundang ya sudah ya, ngapain kita datang kalau kita memang tidak apa, tidak diundang. Tapi kalau oh enggak Pak, kan pasti dia nggak enak ya, undang Pak, diundang, kita datang, seperti itu. Wallahu taala alam. Itu saya alami di lain namanya pemuja, yang saya sungai saya nikahin anaknya sampai hari H, tadi udah belas aja, kan belum masak di sini. Saya nggak punya keberanian untuk nanya tuh. Kan bisa aja Nabi Sallam istri nggak mengundang saya ya. Nah, sampai jam 12 saya jalan siapa? Itu tak undangan. Apa sahabat? Ada undangan. Wah, tapi saya lupa ya. Nah itu saya. Saya pada saat dari pagi dia akan 3 jam 9 sampai jam 12 bukan di luar saat. Yang tadi saya bilang, kenapa nggak dapat undangan hari kok satu? Sebelum hariannya ada undangan di rumah. Terus hari-hari, hari istri orang, kenapa ada undangan? Oh jangan undang. Saya berpikir, oh dia lupa, ya kan? Terus saya berpikir juga istri saya, ya istri juga. Jalan ke siapa pun, siapa? Pak, dia undangan, jadi Pak ada di saya dong Pak, nah gitu kan? Iya. Nah itu kejadian seperti itu gimana? Seperti tadi yang undangin nggak mau nyampein gitu Sat. Tapi kalau udah hari ini kita mengundang orang ini, aku saya jadi nih Pak. Iya. Agak-agak gimana ya? Saya betul-betul nggak betul kita gitu Pak. Iya ya, bisa jadi emang ya memang berat ya, berat. Kita mau tabayun memang berat ya, memang berat ya. Tapi ya, ya, kalau misalkan kita nggak berani, ya, terus kita nggak datang, akhirnya orangnya kecewa, kok nggak datang? Nah, baru kita jelaskan, undangannya nggak sampai. Ya. Kalau kita bisa apa, menjelaskan. Tapi paling bagus ya kita sebelum hari H kita sudah tabayun. Ya, atau tanya-tanya sama teman lah, ya. Karena kadang-kala pengundang itu dia sebenarnya sudah sampai rumah kita.
Tapi kita sekeluarga lagi jalan-jalan ya, tadi dititipin ke security ya, ke ini ya. Jadi ya supaya biar tadi apa namanya nggak ada pertikaian di belakang, permasalahan. Bagus kalau kita tambahin, apalagi teman ya, apalagi teman, kita WA saja ya. Nanti mau hajatan nih anak kok belum nyampe nih undangannya ya, sambil humor-humor dikit lah ya. Oh masa sih, nah, misalkan udah nih ada gitu, walaupun sebenarnya nggak diundang ya, tapi kalau sudah ditodong kan masa nggak ngundang, nah, seperti itu. Wallahu taala. Jawab dari orang juga di misi hari-hari bapak bilang itu ayo jalan nggak mungkin mau diundang kan ya malu juga malu ya udah jangan dulu malu ya bisa diapain dulu nanti kalau saya juga nanti saya tanya kan malu banget bisa jadi pada saat beliau mengalami kedua orang tuanya karena di rumah emang nggak saya undang saya nggak suka di rumah gitu tidak alhamdulillah pas setelah beliau itu nggak diundang dia mau mengundang baca itu karena nggak suka itu saat ini kan seperti itu ya ya ya, jadi ini ilmunya nih, kalau kita nggak berani suruh orang ya, bagusnya kadang-kala kita juga gitu kan, kita ketinggalan nih ada undangan makan-makan nih, seluruh jamaah masjid diundang misalkan, anak nggak diundang. Nah biasanya ada teman yang berani telepon ke Sohibul Hajat, ini Fulan mau ikut nih, diundang nggak? Misalkan oh enggak dia nggak diundang, ya sudah. Tapi kalau oh yuk ajak aja kan biasanya kan ya, nah kita datang seperti itu. Nah bisa jadi kalau kitanya malu ya, memang sih kita kalau ini agak malu lah, ego ya, maksudnya harga diri lah, masa cuma begini aja kita tanya gitu kan, kayak pengen banget makan enak misalkan kan, pikiran orang kan gitu, kalau nikahan kan makan enak atau apa, kadang kala kita malu, tapi demi tadi ukhuwah ya, persaudaraan, karena ini adalah hal yang penting. Kalau kita malu tanya, kita suruh teman kita ya, mungkin kita tahu ada teman kita yang dekat sama dia, kita sampaikan ya, dia diundang apa enggak ya. Oh enggak diundang dia, ya sudah ya, kita enggak diundang mungkin karena memang ada masalah atau apa, ya sudah seperti itu. Allah taala mengenai apakah hukumannya ada walimah di rumah tetangga kita, dan kebetulan mungkin kita tidak diundang, memang tidak diundang, apakah kita karena ini memang tetangga, entah alasannya apa, tapi apakah kita punya kewajiban atau apa untuk mengucapkan selamat kepada si pengantinnya atau di hari hanya gitu, soalnya kan kelihatan gitu, ada kelaminannya gitu, kita mau keluar dan lihat apakah, nah bagian mengucapkan selamat aja gitu Pak. Apakah memang ada kewajiban karena kita sudah melihat kondisinya seperti itu, atau kalau tadi kita tidak diundang gitu Pak, kita pergi aja sesuai apa itu ya. Allah taala alam, kalau memang nggak diundang jelas-jelas ya nggak diundang ya, kita nggak usah datang, maksudnya nggak usah ngucapin datang masuk, nanti malah orang ngapain nih nggak diundang datang, nah, gitu kan ya, yang karena nggak diundang ya sudah, nanti kalau sudah selesai hajatannya mungkin kita bisa samperin ya, setelah selesai selamat ya, ya udah kita doakan. Tapi kejadian bisa. Saya kecil itu diajarin orang tua. Kemudian nanti suatu saat mengatakan tetangga itu saudara terdekat kamu, suka atau nggak suka kamu harus lihat tetangga itu saat dia jawab. Jadi bahasanya seperti ini, suka nggak suka kamu, pada saat kamu suatu saat ada acara apapun, dia harus diundang. Dan biar gimana tetangga itu adalah saudara kamu terdekat. Iya. Jadi saya nggak mau diajar orang tua saya begitu. Karena ini saya nggak ada seperti itu loh, saya tetangga ini ada seperti ini gitu ya. Yang ada tadi saya nggak diundang. Saya nanya
Nah gitu Ustaz. Iya. Tapi perlu karena saya nggak tahu metode orang itu ada salah. Iya. Bagi saya ya. Hmm. Seminim mungkin kalau bisa kita bertetangga itu jangan ada masalah. Iya. Ya, setidaknya kalau ada masalah ya kalau ada hajatan ya diundang. Apalagi undangan nikahan kan. Seperti itu. Kalau kamu tidak bisa itu tetangga saudara kita. Ayo. Seapapun kalau bisa jangan bermasalah untuk tetangga. Iya. Takutnya seperti ini kan. Hmm. Ya. Halo, ngomong itu masih tanya, beliaunya belum dia mau. Tapi saya nggak mengeluarkan. Tutup dulu ya. Ya kita akhiri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.